Karena Tuhan Yesus berikan model dan contoh buat kita, Bapak. Kenapa sih kita penting melakukan fellowship pribadi dengan Tuhan dalam konteks saat ini? Tapi kita sudah baca ayatnya dalam Markus pasal 1 ayat 37. Karena nyata-nyatanya, jelas-jelasnya Tuhan Yesus memberikan sebuah format, memberikan sebuah model, memberikan sebuah keteladanan. Walaupun dia Tuhan atas segala bumi dan segala isinya. Tapi dia memberikan sebuah contoh yang konkret buat kita. Sebagai anaknya, juga perlu memiliki fellowship pribadi atau satu pribadi loh Bapak Ibu. Ini menarik. Karena Yesus yang notabene Tuhan, yang notabene punya kuasa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tetapi dia tetap melihat fellowship pribadi dengan Bapa di surga sangat dan amat penting. Dan dia tidak melihat sibuknya dia dalam melayani orang. Ya, itu menjadi alasan buat dia untuk tidak punya waktu berfellowship dengan Bapa di surga secara pribadi. Agak ironis kalau kita memikirkan, mengkomparasikannya dengan kehidupan kekristenan masa kini. Karena kadang-kadang ada sebagian juga orang Kristen yang menganggap, aku kan udah sibuk melayani Pak Tony dari sini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik lagi di hari itu, udah capek dan lelah. Saya nggak punya waktu lagi berfellowship secara pribadi dengan Tuhan, artinya bersatu tuh. Lelah. Tuhan tidak membangun alasan yang seperti itu untuk meniadakan atau untuk mengalpakan fellowship pribadinya bersama dengan Bapa. Maka sebenarnya waktu orang sibuk melayani Tuhan, seharusnya dia juga harus lebih sibuk membangun fellowship pribadinya dengan Tuhan. Karena itu yang diberikan model dan keteladanan oleh Yesus. Seringkali kita melihat orang sibuk melayani Tuhan ke sana-sana sini. Tetapi terjadi kekeringan rohani secara pribadi dalam dirinya. Karena fellowship pribadinya bersama dengan Tuhan sudah absen, sudah alpa, sudah tidak lagi berlaku. Maka dia melakukan itu tidak lebih daripada sekedar. Karena memang saya digaji oleh sinode untuk melakukan ini. Supaya saya dapat persembahan kasih. Supaya saya dihormati banyak orang. Supaya saya makin terkenal. Supaya saya diundang oleh semua orang. Keliru. Itu alasan yang bengkok. Supaya tidak bersatu. Yesus saja. Orang yang paling super sibuk setiap waktu. Mendistribusikan napas hidup buat kita dari waktu ke waktu Bapak Ibu ya. Di sisi lain. Di samping Yesus mendistribusikan napas hidup buat kita apalagi. Yesus juga sibuk. Untuk apa? Menciptakan orang lahir ke dunia ini. Di mana dalam 1 detik, hasil survei, ada 5 bayi yang lahir, 5 bayi minimal, ada 5 bayi yang lahir ke dunia ini dalam 1 detik. Artinya Bapak Ibu apa yang mau saya katakan? Betapa sibuknya Yesus ya. Dia harus memberikan napas hidup bagi kita yang masih hidup, bagi kita yang sudah hidup kan, udah lahir di dunia ini ya. Di sisi lain, dia harus memberikan ruang dan kesempatan untuk orang bayi-bayi baru untuk lahir. Di sisi lain, Yesus juga harus melayani dan mengajar banyak orang. Tapi dia tidak pernah membangun alibi untuk berkata kepada Bapa di surga, maaf saya tidak punya waktu sedikit pun untuk berfellowship dengan engkau. Enggak Bapak Ibu. Tapi dia konsisten melakukannya. Maka saya lihat ini prinsip yang harus dan patut wajib kita lakukan. Karena Tuhan kita melakukannya. Dan dia memberikan model, contoh untuk Bapak Ibu dan saya. Seringkali saya katakan begini. Orang itu sudah tidak lagi fellowship pribadinya dengan Tuhan atau saat teduhnya dengan Tuhan. Berarti dirinya merasa dia lebih hebat dari Tuhan. Sering saya katakan itu, walaupun mungkin agak keras juga ya Bapak Ibu ya. Tapi itu juga saya perkatakan kepada diri saya Bapak Ibu. Kalau saya tidak lagi punya waktu bersatu dengan Tuhan, berarti saya lebih sibuk dari Tuhan, lebih dari Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tidak pernah mengalpakan fellowship saya secara pribadi dengan Tuhan setiap hari. Enggak pernah. Tetap jalan.
Jadi sebelum Bapak Ibu mendapatkan renungan yang kami kirim tiap hari, itu sudah pasti kami saat teduh dulu pakai renungan firman Tuhan itu. Karena saya menganggap saya tidak akan pernah bisa seperti Tuhan dan saya tidak akan pernah mau menjadi Tuhan. Maka saya tetap harus mau di bawah Tuhan, mengikuti teladan. Jujur saja Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang orang yang menganggap dirinya melayani Tuhan sibuk, tetapi sebenarnya dia kering secara rohani. Sehingga malah berbagai persoalan dan persoalan di dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan juga di dalam kehidupan anak-anaknya. Karena fellowship pribadinya dengan Tuhan sudah tidak jalan. Jadi yang pertama, fellowship pribadi atau satu di pribadi itu, Tuhan kita memberikan model dan contoh. Yang kedua, mari kita lihat. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai dengan 4. Boleh Bu Sarlota? Supaya tercipta keadilan sosial di ruang kelas kita malam hari ini. Mazmur 5 ayat 2 sampai 4. Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Terima kasih. Oh ya, 5. Lanjut Bu, satu lagi. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Sarlota. Alasan yang kedua, mengapa sebagai anak Tuhan penting melakukan fellowship pribadi atau satu itu? Karena Raja Daud yang amat dan sangat super sibuk itu Bapak Ibu, juga melakukan hal yang sama seperti apa yang Yesus lakukan. Menjadi sesuatu hal yang ironi kalau ada orang Kristen di zaman ini mengatakan, oh Tuhan, aku tidak sempat untuk berfellowship atau bersatu dengan Engkau. Saya terlalu amat sangat sibuk. Daud tidak mengatakan itu. Daud tidak membangun alibi atau alasan di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang raja untuk tidak berfellowship atau bersatu dengan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Mazmur 5 ayat 2 sampai 4 dengan jelas mengatakan, khususnya di dalam ayat yang keempat, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Berarti artinya apa? Daud itu konsisten loh Bapak Ibu. Setiap hari bahkan pagi dikatakan di sini. Mendengar seruanku pada waktu pagi. Aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saya sengaja mencari bukan orang yang pengangguran, bukan orang yang kurang kerjaan. Ya. Menjadi model dan contoh bagi kita pentingnya bersatu. Tapi saya sengaja mencari orang-orang yang super sibuk. Bahkan tidak ada kesibukan kita di dunia ini yang bisa menyamai kesibukan mereka, tapi mereka punya waktu untuk berfellowship kepada Tuhan. Daud menjadi model. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa lagi? Kita lihat, lagi-lagi orang super sibuk juga. Boleh Pak Renol 2 Tawarik 1 ayat 1 dan 7. Bang. 2 Tawarik 1 pasal 1 ayat 1 dan 7. Wah. 2 Tawarik 1 ayat 1 dan 7. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan
kekuasaannya luar biasa besarnya. Kemudian di ayat 7, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Demikian, Bang. Ya. Baik. Makasih, Bapak Ibu. Kita tahu latar belakang aktivitas, pekerjaan, atau background dan kesibukan daripada Raja Salomo. Di ayat yang sudah dibacakan tadi jelas, Salomo itu dicatat menjadi raja yang paling super berhikmat yang pernah ada di bawah kolong langit ini. Artinya kalau dipikir-pikir, buat apa sih Salomo masih buang-buang waktu ya Bapak Ibu? Berfellowship atau bersatu dengan Tuhan ya. Super berhikmat, orang paling berhikmat kok dia. Nggak ada duanya di dunia ini yang sama hikmatnya seperti Salomo, nggak ada. Artinya apa? Kalau dipikir secara manusiawi, rasanya sih nggak butuh ya hikmat baru buat Salomo. Karena kenapa? Di awal sudah Tuhan kasih tuh buat dia kok. Di sisi lain, Salomo itu juga diberkati Tuhan. Di dalam profesinya, pekerjaannya, jabatannya sebagai seorang raja. Artinya apa? Nggak ada yang kurang dalam diri Salomo. Tapi mengapa Salomo masih butuh waktu untuk berfellowship bersama dengan Tuhan? Karena dia sadar, dia paham, dia mengerti. Dia butuh kuasa. Dia butuh kekuatan. Dia butuh pengharapan. Yang daripada Tuhan. Supaya setiap keputusan, supaya setiap tindakan yang diambil tegak lurus dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah sebenarnya kita perlu meneladani orang-orang sibuk ini, orang-orang hebat ini, Bapak Ibu. Itu juga menjadi alasan mengapa saya masih tetap melakukan fellowship pribadi dengan Tuhan atau saat itu tiap-tiap hari. Walaupun mungkin dari sini Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat melayani banyak orang, membimbing banyak orang. Karena saya sadar, saya butuh kekuatan, saya butuh kuasa dari Tuhan dari waktu ke waktu. Maka seorang sarjana teologi, bahkan profesor dan doktor di bidang teologi sekalipun, ketua sinode atau gembala senior, seharusnya dia harus punya waktu untuk berfellowship bersama dengan Tuhan setiap hari dalam satu dunia. Supaya apa? Supaya kasih kuasa dan penyertaan Tuhan terus dia boleh alami di dalam menyampaikan, di dalam mengajarkan kebenaran. Supaya dia tidak hanya kejebak melakukan pelayanan di luar, tetapi ke dalam dia semuanya kosong. Itu makanya penting. Fellowship pribadi ini kita harus punya Bapak Ibu. Ini siapa lagi yang menjadi modal? Dan kita lihat nanti dengan model ini, apa signifikansi daripada fellowship pribadi saat itu yang dilakukan oleh Henok buat dia dan juga untuk keturunannya. Kita akan lihat. Kejadian pasal 5, ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Boleh Pak Edward ya Pak? Kejadian pasal 5. Ayat 22 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Matusalah dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Yang keempat, kita perlu belajar dari keteladanan hidup Henok di dalam memiliki fellowship pribadi dengan Tuhan dalam satu dunia. Menarik. Bukan hanya 2-3 hari Henok ini punya fellowship pribadi dengan Tuhan atau satu pribadi dengan Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Itu ratusan tahun. Ya. Dan
hidup bergaul, nah ini. Hidup bergaul dengan Allah 300 tahun lagi. Berarti sebelum dia umur 300, ya, sebelum 300 tahun, dia sudah berpolisi, dia sudah memiliki polisi pribadi dengan Tuhan yang inti secara pribadi. Dia sudah memiliki saat teduh pribadi yang sangat inti dengan Tuhan sebelum 300 tahun lagi. Ya. Setelah masuk ke 300 tahun, dia tetap memelihara fellowship pribadi dengan Tuhan. Hebat nih. Bapak memang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali orang Kristen, sebagian orang Kristen di zaman ini hanya mau bersatu dulu karena besok dia, karena 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, atau lusanya dia mau menyampaikan firman Tuhan. Itu sering terjadi. Itu adalah sebuah pemahaman dan konsep yang salah. Seringkali orang Kristen merasa penting saat teduh karena dia mau naik mimbar, karena dia mau jadi WL, karena dia mau menjadi singers, karena dia mau menjadi apa? Tim pemain musik, atau karena dia mau melayani. Tapi kalau dia tidak punya jadwal untuk melayani, buat apa buang waktu saat teduh? Itu yang dilakukan oleh sebagian besar orang Kristen, Bapak Ibu. Artinya saat teduh itu tidak lain tidak bukan hanya sekedar sim supaya diberkati Tuhan pelayanan. Yesus tidak lakukan itu. Bukan itu yang memotivasi Yesus. Bukan itu yang memotivasi Daud. Bukan itu yang memotivasi Salomo, dan bahkan bukan itu yang memotivasi Henokh untuk berfellowship secara pribadi dengan Tuhan setiap hari. Enggak. Tapi Yesus, Daud, Salomo, Henokh merasa dan melihat fellowship pribadi itu dalam satu itu sesuatu kebutuhan yang amat penting dan mutlak harus mereka punya. Jadi kalau kita mau memperbandingkan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab dengan kehidupan kekristenan masa kini, jungkir balik Bapak Ibu. Ada lagi yang lebih parah. Udah mau melayani Tuhan pun tidak pernah saat itu. Terlalu. Coba kira-kira Bapak Ibu. Lalu dia melayani siapa? Lalu dia menyampaikan apa? Saya begitu yakin 1000%. Kalau orang tidak memiliki fellowship pribadi dengan Tuhan, maka tidak akan mungkin orang ini bisa dipakai dan diberkati Tuhan dengan maksimal untuk melayani orang. Tidak mungkin. Seringkali ada sebagian orang Kristen menganggap, tapi kan waktu saya memberitakan firman Tuhan, kan saya juga sudah baca firman Tuhan. Itu sama dengan saya juga sudah punya fellowship pribadi dengan Tuhan. Rasanya Tuhan Yesus nggak pakai alasan itu deh. Sekaligus saya mau sampaikan juga Bapak Ibu. Di sini kan ada 2 tokoh, Daud dan Salomo. Mereka ini adalah raja. Artinya sama persis seperti profesi Bapak Ibu sebagian besar, yaitu sebagai profesional kan. Mereka juga menganggap dan merasa penting saat itu. Yang mau saya katakan lewat hal ini adalah, jangan juga kita sebagai seorang profesional, sebagai seorang pengusaha di bidang apapun, menganggap, saya nggak perlu saat itu, Pak Tony harus wajib hukumnya karena hamba Tuhan. Nggak ada di Alkitab itu. Semua kita, apapun profesi pekerjaan dan panggilan kita, wajib dan harus mengikuti keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu harus kita paham. Karena kadang-kadang ya ada kekeliruan pemahaman. Sebagian kecil orang Kristen menganggap, wah, hanya para pendeta hamba Tuhan yang perlu saat itu. Kalau kita para pengusaha profesional itu kayaknya nggak penting deh. Jauh, Salomo lakukan saat itu, lakukan kok fellowship pribadi itu Bapak Ibu. Maka saya berharap itu clear buat kita ya.
Jadi bukan hanya saya yang disuruh Tuhan perlu punya fellowship pribadi, satu pribadi, tapi termasuk juga Bang Reno, Pak Edward, siapa lagi nih, Pak Surbakti, Ko Andi, Bu Lina, gitu ya, jelas loh ini. Semua kita, ya, entah mau melayani orang atau tidak, harus tetap satu. Oke, Bapak Ibu tolong prinsip-prinsip ini tolong dibagikan kepada setiap orang di sekitar kita. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun usahanya. Karena cukup adil. Ya, bukan hanya Yesus sebagai pelayan Tuhan, bukan hanya Henok sebagai pelayan Tuhan yang melakukan saat itu, tapi Raja Daud dan Salomo pun, amin, melakukan hal yang sama. Untuk itulah selalu saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang di kuliah di kampus sekuler. Penting saat teduh. Bukan hanya untuk bagi mereka-mereka yang sedang mendalami teologi, enggak. Tapi memang kadang-kadang ada lagi lebih parah. Saya jumpai di tempat yang lain, Bapak Ibu. Karena dia menganggap kan udah belajar di sekolah teologi ya, Bapak Ibu ya. Lalu dia berpikir, gue udah gak penting saat teduh. Alasannya apa? Yo, orang saya mendalami firman Tuhan, teologi gitu loh. Nah, udah salah sombong pula. Bapak Ibu ya. Jadi ini bagian kita, tanggung jawab kita sama-sama semua kita untuk meneladani apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ini, Bapak Ibu.